Bab 796 Anda mengundang saya untuk makan malam. Kamu bajingan. Jennifer Wang meludahi Jack Ma dengan genit, memutar pantatnya, dan berjalan langsung ke perusahaan. Jack Ma menyentuh hidungnya dan merasa sedikit tidak berdaya. Namun, ketika Jennifer Wang hendak memasuki perusahaan, dia tiba-tiba berhenti dan berjalan menuju Jack Ma. Jack Ma hendak pergi, tetapi ketika dia melihatnya berjalan ke arahnya, dia sedikit terkejut, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan gadis jahat ini. Kamu Jack, berhenti. Jennifer Wang memanggil Jack Ma. Apa yang salah? Jack Ma bertanya balik. Kau mengundangku makan malam. Jennifer Wang mencubit pinggangnya dan berkata dengan percaya diri. Jack Ma tercengang dan berkata, mengapa saya harus mengundang Anda untuk makan malam? Kenapa kamu mengundangku makan malam? Kamu lupa berapa banyak merpati yang kamu keluarkan sebelumnya. Bukankah kamu seharusnya mengundangku untuk makan malam? Jennifer Wang berkata dengan percaya diri. Ketika Jennifer Wang mengatakan ini, kepala Jack Ma mau tidak mau menjadi lebih besar. Jennifer Wang mengatakan yang sebenarnya. Sebelumnya, Jennifer Wang selalu bertanya pada dirinya sendiri, dan dia sering membiarkannya pergi. Sekarang, gadis ini meminta dirinya untuk mengundangnya makan malam, dan dia benar-benar tidak bisa menolak. Jack Ma berpikir sejenak, tidak ada yang bisa dilakukan di sore hari, jadi mari kita undang dia untuk makan malam. Silakan makan, dan itu tidak membutuhkan banyak biaya. Jack Ma berkata, oke, silakan makan. Jennifer Wang segera tersenyum dan berkata, saya ingin makan besar. Seluruh sungai dan laut terserah Anda untuk memilih, oke. Jack Ma menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sudah hampir sampai. Jennifer Wang berkata dengan arogan, ada restoran yang baru dibuka di dekat sini, dan makanannya rasanya cukup enak. Ayo pergi ke sana. Baris. Jack Ma mengangguk, mengikuti gadis ini. Kemudian, Jack Ma mengikuti Jennifer Wang menuju restoran. Jack Ma memandang Jennifer Wang sedikit, dan menemukan bahwa gadis ini menjadi semakin murni dan berair. Gadis ini, mengenakan pakaian jek dan stoking setengah putih di kakinya, cukup tampan. Jennifer Wang sedikit melirik, melihat mata Jack Ma, dan meludah, bajingan bau, apa yang kamu lihat? Hehe, tentu saja, itu hanya karena kamu terlihat bagus. Jika kamu tidak terlihat baik, siapa yang akan melihatmu? Jack Ma berkata dengan serius. Ini indah, dan aku tidak akan membiarkanmu melihatnya. Jennifer Wang cemberut dan berkata dengan bangga. Oke, aku tidak akan menontonnya, oke. Jack Ma terdiam dan harus melihat lurus ke depan. Mereka berjalan menuju pusat perbelanjaan, dan Jennifer Wang tiba-tiba bertanya, apakah kamu benar-benar tidur dengan Direktur Su? Jack Ma mendengar kata-kata itu dan benar-benar terdiam, berpikir pada dirimu sendiri, nak, bisakah kamu memintaku untuk tidak terlalu terang-terangan? Jennifer Wang melirik wajah malu Jack Ma, cemberut dan berkata, Jack Ma, kamu benar-benar bajingan terkemuka, dan bahkan Direktur Su sekolah kami tidak selamat. Jack Ma dimarahi karena tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Jennifer Wang adalah kebenaran, yang membuat Jack Ma tidak bisa membantah. Jack Ma, kadang-kadang aku merasa sangat aneh, kamu adalah pemuda pedesaan dari pedesaan, bagaimana kamu bisa memiliki keberuntungan yang begitu baik, dan semua pelacur adalah wanita yang sangat cantik. Aku sangat mengagumimu. Jennifer Wang berkata dengan aneh. Apa yang dikatakan Jennifer Wang benar. Meskipun Jack Ma hanyalah seorang pemuda pedesaan, gadis-gadis yang berhubungan dengannya semuanya sangat cantik. Dia sangat aneh. Keajaiban apa yang dimiliki pria ini untuk menarik begitu banyak gadis cantik? Tentu saja, bahkan dia sendiri tampaknya sangat terlibat. Setiap hari ketika dia pergi tidur, sosok Jack Ma muncul di benaknya, yang membuatnya sangat tertekan. Jack Ma tersenyum pahit, mungkin kakakku lebih tampan. Potong. Kamu masih tampan. Jika kamu tampan, geng Timur Laut akan mengatakan bahwa mereka berdua berbalik, tidak akan ada pria jelek. Jennifer Wang berkata dengan nada menghina. Jack Ma tidak mengatakan apa-apa pada lidah jahat Jennifer Wang. Pergi ke lantai 3 dulu. Jennifer Wang berkata kepada Jack Ma. Jack Ma berpikir bahwa restoran yang disebutkan Jennifer Wang berada di lantai 3,
Tetapi ketika dia dan Jennifer Wang mencapai lantai 3, dia tercengang. Lantai 3 adalah area pakaian semua wanita, dan ada juga toko yang menjual pakaian dalam wanita. Melihat pakaian kecil berwarna-warni itu, Jack Ma melihatnya dan tersipu. Batuk, Jennifer, bukankah kamu memintaku untuk mengundangmu makan malam? Mengapa kamu datang ke lapisan pakaian wanita ini? Kata Jack Ma. Jennifer Wang berkata dengan sungguh-sungguh, saya pikir terlalu buruk bagi Anda untuk mengundang saya makan malam. Jadi, saya ingin Anda membelikan saya beberapa pakaian. Jack Ma terdiam saat mendengar kata-kata itu, tapi dia tidak mengajukan keberatan. Beli? Beli saja, siapa yang membuat cewek ini menjadi sepupu Yasmin Lin, singkirkan saja dari wajah Yasmin Lin. Apa? Apakah kamu enggan? Jennifer Wang bertanya pada Jack Ma dengan wajah kesakitan. Kenapa kamu tidak tahan? Bukankah itu hanya beberapa potong pakaian? Beli saja. Jack Ma berkata ringan. Itu kurang lebih. Jennifer Wang berkata dengan arogan. Selanjutnya, mereka memasuki toko pakaian wanita bermerek. Pelayan di toko dengan hangat menyambut Jennifer Wang. Namun, ketika pelayan melihat Jack Ma yang datang bersama Jennifer Wang, dia langsung bergumam. Gadis ini terlihat sangat tampan, bagaimana dia bisa menemukan pacar pedesaan seperti itu? Niscaya. Mereka merasa bahwa Jack Ma sama sekali tidak layak untuk Jennifer Wang. Sangat merepotkan bagi wanita untuk memilih pakaian. Jennifer Wang juga sama. Jennifer Wang terus mencoba gaun di dalamnya, dan meminta bantuan Jack Ma untuk referensi. Wajah Jack Ma penuh rasa sakit, jadi dia hanya bisa mengatakan bahwa dia terlihat baik, yang membuat Jennifer Wang mual, dan terus berbicara tentang kanker pria lurus. Pelayan itu juga berkata dengan aneh, kamu dapat menemukan pacar yang sangat tampan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Akan terlambat ketika seseorang mengambilnya. Jack Ma bahkan lebih terdiam. Akhirnya, Jennifer Wang memilih 3 gaun. Ketika tiba waktunya untuk check out, Jack Ma tercengang, 3 gaun saja harganya lebih dari 10.000 yuan. Ini membuat Jack Ma menggertakkan giginya diam-diam, darah menetes dari hatinya, berpikir bahwa gadis kecil ini benar-benar kejam. Setelah meninggalkan toko pakaian wanita, Jennifer Wang memandang Jack Ma dengan bangga dan berkata, ini adalah hukumanmu karena sering membiarkanku terjun. Jack Ma terdiam. Setelah itu, mereka pergi ke restoran di lantai 4. Begitu dia tiba di restoran, Jennifer Wang lebih mahal. Apa? Jack Ma tidak bisa mengatakan apa-apa. Maksud cewek ini, itu hukumannya karena mengusir merpati. Makanan ini, Jennifer Wang sangat senang, dan bahkan mengambil gambar dan mempostingnya di momen. Setelah selesai makan, Jack Ma berkata, saya membeli pakaian, dan saya makan nasi, kan? Jangan sibuk. Jennifer Wang berkata dengan pasti. Ada apa? Jack Ma bertanya dengan kepala besar. Bab 797 Megan cemburu. Ini masih pagi. Kudengar ada beberapa film bagus. Ayo pergi ke bioskop, saran Jennifer Wang. Menonton film. Jack Ma mengangkat alisnya, berpikir bahwa menonton film tidak semua pasangan. Apa masalahnya dengan saya menonton film dengan Anda? Tepat ketika Jack Ma hendak menolak, Jennifer Wang cemberut dan berkata, kamu tidak setuju, kan? Oke, jika kamu tidak setuju, aku akan memberitahu sepupuku bahwa kamu telah melecehkanku. Jangan. Janji. Jack Ma berkata dengan sibuk. Sebelumnya, Jack Ma tampak tidak senonoh pada gadis ini. Jika gadis ini mengadu pada Yasmin Lin pasti akan lebih marah padanya. Jack Ma hanya bisa mengalah dan setuju. Karena kamu setuju, mengapa kamu tidak membeli tiket? Jennifer Wang menatap Jack Ma dan berkata. Jack Ma harus mengeluarkan ponselnya, membuka WeChat, dan membeli tiket. Menurut permintaan Jennifer Wang, mereka membeli film cinta remaja. Jack Ma tidak terlalu tertarik dengan film semacam ini, tetapi Jennifer Wang, seorang gadis kecil, sangat tertarik. Ketika Jack Ma membeli tiket, sedikit kelicikan melintas di mata Jennifer Wang. Tiket sudah dibeli, pertunjukan akan dimulai setengah jam lagi, ayo pergi. Kata Jack Ma. Jangan terburu-buru, mari kita duduk di sana dulu dan menunggu sebentar. Bioskopnya sangat dekat,
kata Jennifer Wang. Baiklah. Jack Ma sekarang seperti boneka di bawah belas kasihan orang lain, atas belas kasihan Jennifer Wang. Mereka sampai di tempat terbuka dan ada beberapa kursi di sana, dan mereka duduk. Begitu dia duduk, Jennifer Wang cemberut dan berkata, "Oh, aku sedikit haus, belikan aku teh susu." Baiklah. Jack Ma sekarang seperti manusia alat, dan dia tidak menolak, dan berkata, "Apa yang kamu minum?" "Minum saja teh susu mutiara, tambahkan lebih banyak mutiara," kata Jennifer Wang. "Baris." Jack Ma menjawab dengan suara, dan pergi ke tempat di mana teh susu dijual. Melihat kepergian Jack Ma, cahaya licik muncul di mata Jennifer Wang. Tepat ketika Jack Ma pergi membeli teh susu, ponsel Jennifer Wang tiba-tiba berdering. Ini adalah panggilan suara, dia tersenyum bangga ketika dia melihat orang yang menelepon. Tidak lain adalah Megan Lee yang menelepon. Baru saja Jennifer Wang memposting lingkaran teman, mengatakan bahwa dia sedang makan malam dengan orang misterius. Megan Lee menggesek momen dan menebak itu adalah Jack Ma, jadi dia segera memanggil Jennifer Wang. Segera setelah panggilan terhubung, Jennifer Wang tersenyum dan berkata, "Megan Lee, ada apa?" "Jennifer, aku baru saja melihat bahwa kamu memposting di momen kamu bahwa kamu sedang makan malam dengan orang misterius itu." "Siapa orang misterius itu?" Megan Lee bertanya dengan suara merintih di telepon. "Aku tidak akan memberitahumu." Jennifer Wang mendengus pelan. "Ah, bajingan, cepat katakan padaku, apakah kamu makan dengan Dewa Ma?" Megan Lee bertanya dengan cemas. Jennifer Wang tahu bahwa Megan Lee akan menebak Jack Ma, dan berkata dengan senyum jahat, "Aku tidak akan memberitahumu." "Ah, Jennifer, kamu adalah penjahat besar, kamu berani menahanku di belakangmu dan mencuri janji dengan Dewa Agung Ye." Seru Megan Lee masam. "Hihi, biarkan aku memberitahumu. Orang misterius ini tidak hanya mengundangku untuk makan malam, tetapi juga membelikanku lebih dari 10.000 yuan pakaian," kata Jennifer Wang dengan bangga. "Benar atau salah?" "Ah. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin." Megan Lee berkata dengan nada masam. "Aku tidak mengatakan itu Jack Ma, aku tidak akan memberitahumu, aku akan terus berkencan dengannya." "Oh, ngomong-ngomong, tunggu, kita harus pergi ke bioskop, sampai jumpa." Jennifer Wang berkata sambil tersenyum, dan mengakhiri panggilan dengan Megan Lee. Pada saat ini, Megan Lee sedang berbaring di tempat tidur di asrama universitas. Ketika dia menyelesaikan panggilan dengan Jennifer Wang, dia meninju tempat tidur dengan marah dengan kepalan tangan merah mudanya yang kecil, dan meludah, "Jennifer sialan, kamu benar-benar harus dipukuli. Ayo, berani berkencan dengan Dewa Agung Ye di belakangku, aku tidak bisa membiarkanmu." Megan Lee bergumam pada dirinya sendiri dengan marah, dan kemudian menggunakan tangan putihnya yang ramping untuk memanggil Jack Ma. Dia ingin bertanya secara langsung kepada Jack Ma apakah dia berkencan dengan Jennifer Wang. Gadis kecil ini sangat menyukai Jack Ma. Sekarang, ketika dia melihat Jack Ma dan Jennifer Wang berkencan, dia tidak tahan lagi. Pada saat ini, Jack Ma sedang berbaris di depan toko teh susu. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Dia mengangkat telepon dan melihat ide penelepon, itu sebenarnya panggilan Megan Lee. Melihat bahwa itu adalah telepon Megan Lee, dia juga memiliki kepala yang besar. Megan Lee dan Jennifer Wang sama-sama gadis yang membuatnya pusing. Namun, Megan Lee sedikit lebih lembut dan mudah tersinggung daripada Jennifer Wang. Dia menjawab telepon dan bertanya, "Megan Lee, ada apa?" "Ya Tuan, sudahkah kamu kembali ke Jianghai dari ibu kota?" Begitu dia muncul, Megan Lee buru-buru bertanya. "Ya, bagaimana kamu tahu?" Jack Ma bertanya, terkejut. "Ya, apakah kamu bersama Jennifer sekarang?" Megan Lee bertanya lagi. Batuk, "Ya." Jack Ma berkata tanpa menyembunyikan Megan Lee. Jennifer, penjahat ini, jangan bilang, jadi kalian benar-benar bersama." "Madasen, orang-orang sangat patah hati, Anda kembali, tidak menghubungi saya, Anda bahkan memiliki kencan rahasia dengan Jennifer, mengundangnya makan malam, membelikannya pakaian." Berkata, Megan Lee memiliki nada sedih, yang membuat Jack Ma sangat terdiam.
Perasaan gadis kecil ini menelepon hanya untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia cemburu. Jack Ma buru-buru berkata, Megan Lee, kamu salah paham, aku tidak berkencan dengannya, aku hanya bertemu dengannya. Lalu kamu membelikan pakaiannya dan mengundangnya makan malam. Megan Lee berkata dengan masam. Jennifer berkata bahwa aku menaruh terlalu banyak merpati. Untuk menghukumku, aku membelikannya beberapa pakaian. Untuk makan, bukankah itu normal? Jack Ma menjelaskan. Lalu aku ingin kau mengundangku makan malam, dan aku juga ingin pakaian. Kata Megan Lee cepat. Jack Ma diam-diam memiliki kepala besar, memikirkan apa namanya. Melihat bahwa Jack Ma tidak berbicara, Megan Lee berkata dengan hati cemberut, Tuan Ma, saya tahu bahwa Anda dan Jennifer memiliki hubungan yang baik dan tidak memperlakukan saya sebagai teman sama sekali. Dia meminta pakaian dari Anda. Dan Anda membelinya. Dan jika saya meminta Anda tidak akan memberikannya, orang-orang sangat sedih. Setelah mengatakan itu, gadis Megan Lee mulai terisak dan menangis, yang membuat kepala Jack Ma sangat besar. Jack Ma buru-buru berkata, Oke, Megan Lee, jangan menangis, lain kali kita bertemu, aku akan membelikanmu pakaian juga, maukah kamu makan? Betulkah? Megan Lee sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu dan menangis. Tentu saja. Oh ye, oke. Kalau begitu, apakah kamu bebas besok? Ayo buat janji besok. Seru Megan Lee buru-buru. Ini. Besok. Lihat. Jack Ma ragu-ragu. Tidak mungkin. Mereka akan membuat janji denganmu besok. Kata Megan Lee. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Ya, beri aku 2 cangkir bubble tea. Jack Ma sedang berbicara dengan Megan Lee, dan kemudian menjawab kata-kata adik perempuan yang menjual teh susu. Megan Lee mendengar bahwa Jack Ma sedang membeli teh susu, dan segera berkata dengan masam, Au. Kamu juga membeli teh susu untuk Jennifer. Lalu ketika kita membuat janji, aku juga menginginkannya. Bab 798 sangat terinfeksi. Oke, tidak masalah. Jack Ma berkata tanpa daya. Oke, kalau begitu aku akan menutup telepon. Megan Lee berkata dengan gembira. Tepat saat Jack Ma hendak mengakhiri panggilan, Megan Lee tiba-tiba berkata, Ya Tuan, tunggu sebentar. Ada apa? Jack Ma bertanya balik. Ya Tuan, biarkan aku memberitahumu, Jennifer memiliki niat buruk untukmu, jadi jangan biarkan dia pergi. Megan Lee mengingatkan. Jack Ma terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, kemana perginya ini? Setelah menyelesaikan panggilan dengan Megan Lee, Jack Ma diam-diam menunggu adik perempuan yang menjual teh susu untuk membuat teh susu. Setelah beberapa saat, teh susu sudah siap, Jack Ma mengambil teh susu dan mencari Jennifer Wang. Melihat Jennifer Wang, dia menyerahkan teh susu kepada Jennifer Wang. Jennifer Wang bertanya dengan senyum jahat, jika saya tidak salah, gadis ini, Megan Lee, harus menelepon Anda, kan? Iya. Jack Ma tersenyum pahit. Aku tahu gadis ini cemburu karena aku berkencan denganmu. Jennifer Wang mendengus pelan. Jack Ma harus tersenyum pahit. Filmnya akan segera dimulai, ayo kita pergi. Jennifer Wang melirik waktu dan berkata kepada Jack Ma. Baik. Jack Ma mengangguk dan pergi ke bioskop bersama Jack Ma. Tepat saat mereka menuju bioskop, ponsel Jack Ma berdering lagi, dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari muridnya, Yana Huang. Nomor telepon siapa? Jennifer Wang segera bertanya. Ini milik Yana Huang. Jack Ma menjawab. Gadis ini, apa yang kamu panggil? Jennifer Wang bertanya dengan bingung. Jack Ma menjawab telepon, dan suara Yana Huang datang dari sana, Tuan, apakah Anda sudah kembali ke Jianghai? Iya, kata Jack Ma. Kalau begitu, kamu bersama Jennifer sekarang. Yana Huang bertanya ragu-ragu. Batuk, ya. Apakah dia mengajakmu berkencan? Yana Huang bertanya dengan suara aneh. Kami kebetulan bertemu secara kebetulan, dan kami makan. Jawab Jack Ma. Oh. Yana Huang tidak banyak bicara, tetapi melanjutkan, Tuan, seperti ini, lusa, ini adalah pertemuan olahraga tingkat universitas kami. Saya berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan seni bela diri.
Saya ingin meminta Anda untuk beri saya beberapa petunjuk besok. Tidak apa-apa. Jack Ma memikirkannya, dan karena dia menerima murid ini, dia tidak banyak memberikan nasihat padanya. Sekarang, gadis kecil ini bertanya pada dirinya sendiri untuk memberinya beberapa petunjuk. Tentu saja, dia tidak bisa menolak, tetapi tersenyum, "Oke, tidak masalah. Oke, aku akan menemukanmu besok pagi." Yana Huang segera berkata dengan gembira. "Jangan menggunakannya untuk menemukanku, katakan saja di mana kamu berada besok, aku akan menemukanmu." Jack Ma tersenyum. "Kalau begitu kamu datang ke sekolah kami untuk mencariku." Yana Huang tersenyum. "Baik," kata Jack Ma. "Oke, sampai jumpa besok," kata Yana Huang bersemangat. Jack Ma menjawab. "Itu benar, guru," kata Yana Huang tiba-tiba. "Ada apa?" Jack Ma bertanya balik. "Aku merasa gadis ini, Jennifer, tertarik padamu, kamu tidak boleh mengikuti jalannya." Yana Huang mengingatkan. Jack Ma terdiam, bagaimana mungkin kata ini persis sama dengan kata Megan Lee. Jack Ma dan Yana Huang mengakhiri panggilan, dan Jennifer Wang mengerutkan bibirnya dan berkata, "Mengapa Yana Huang mencarimu?" Dia mengatakan bahwa lusa, dia akan berpartisipasi dalam beberapa kompetisi pertarungan seni bela diri, dan biarkan aku membimbingnya besok, kata Jack Ma. Tidak mengatakan apa-apa lagi. Jennifer Wang bertanya. Tidak. Jack Ma menggelengkan kepalanya dan berkata, dia secara alami tidak akan mengatakan apa yang dikatakan Yana Huang untuk waspada terhadap Jennifer Wang. "Oke, ayo pergi," kata Jennifer Wang. Jack Ma dan Jennifer Wang berjalan menuju bioskop. Hampir semua orang yang datang ke bioskop untuk menonton film tersebut adalah laki-laki dan perempuan muda, yang jelas semuanya adalah pasangan. Dan Jack Ma dan Jennifer Wang memilih film tersebut, yang merupakan film cinta dengan tema idola remaja, yang juga sangat dicintai oleh pasangan. Jack Ma dan Jennifer Wang sama sekali bukan kekasih, tetapi menonton film cinta semacam ini membuat Jack Ma sedikit malu. Lagi pula, gadis ini juga sepupu Yasmin Lin, saudara perempuannya, memakan segalanya, itu terlalu banyak. Mereka menemukan tempat duduk mereka, duduk, dan film dimulai dengan cepat. Ini adalah drama idola remaja tentang pria dan wanita perguruan tinggi. Ini sangat menular dan mematikan bagi anak laki-laki dan perempuan. Tapi untuk Jack Ma, dia tidak bisa mengeluarkan banyak energi. Jack Ma tidak pernah bisa membangkitkan antusiasme untuk drama idola remaja semacam ini, dan ketika dia menontonnya, dia mulai merasa mengantuk. Di sisi lain, Jennifer Wang terlihat sangat serius. Di tengah plot, ada adegan ciuman di layar film. Adegan ini menarik banyak pria dan wanita muda di tempat kejadian, yang mengikuti dan berteriak, dan bahkan banyak pasangan berciuman di bioskop. Jennifer Wang menoleh dan melihat banyak pasangan berciuman. Dia juga terinfeksi oleh bau hormon yang kuat. Wajahnya merah dan dia sangat ingin mencoba. Dia menatap Jack Ma, sedikit kelicikan melintas di matanya, dan berkata, "Jack Ma, condongkan wajahmu." "Ada apa?" Jack Ma tidak terlalu memperhatikan plot film, tetapi dia melihat ada banyak pasangan yang berciuman di tempat kejadian, dan dia juga terinfeksi oleh atmosfer, dan dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, Jennifer Wang bertanya pada dirinya sendiri untuk mencondongkan wajahnya, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Jennifer Wang. "Jangan tanya kenapa, dekatkan wajahmu denganku." Jennifer Wang sedikit tersipu dan berkata, "Oh." Jack Ma menanggapi dan menyandarkan wajahnya. Tanpa diduga, ketika Jack Ma mencondongkan wajahnya ke atas, Jennifer Wang memeluk kepala Jack Ma dan meletakkan bibirnya yang lembut di mulut Jack Ma. Tiba-tiba, Jack Ma hanya merasa kepalanya kosong. Dia tidak menyangka bahwa Jennifer Wang akan benar-benar menciumnya. Keterampilan berciuman Jennifer Wang sangat buruk, dia hanya tahu bagaimana menempelkan bibirnya ke bibir Jack Ma, dan sisanya tidak. Jack Ma kaku dan kepalanya kosong. Ini sepupu Yasmin Lin, gadis kecil ini, memperlakukan dirinya seperti ini. Jika Yasmin Lin tahu ini, Jack Ma tidak berani memikirkannya. "Jennifer, jangan. Jangan seperti ini." Jack Ma berkata, "Wuho," di mulutnya. "Jangan bicara. Cium aku." Jennifer Wang segera berkata. Jack Ma tidak berdaya, pikirnya,
Karena dia tidak bisa menolak, mari kita nikmati dalam diam. Film sudah berakhir. Jack Ma dan Jennifer Wang meninggalkan bioskop. Jennifer Wang tersipu dan tampak malu. Di bioskop barusan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium Jack Ma, dan sampai sekarang, dia masih tenggelam dalam kecantikan semacam itu. Dan Jack Ma juga memiliki kepala kosong, dan diam-diam berkata, cewek ini adalah sepupu Yasmin, jika Yasmin tahu, bagaimana kamu bisa mendapatkannya. Semakin Jack Ma memikirkannya, semakin dia merasa kacau. Jennifer Wang melirik ekspresi kusut dan menyakitkan Jack Ma, dan cemberut bibirnya dan berkata, apa? Aku menciummu, kamu kusut. Bab 799 datanglah ke rumahku. Batuk? Tidak, aku hanya berpikir ini, tidak baik. Jack Ma berkata dengan ekspresi malu. Ada apa? Jennifer Wang sedikit marah, dia segera duduk, dan berkata dengan marah, aku juga seorang gadis besar seperti bunga seperti batu giok, bukankah seharusnya kamu merasa bahagia ketika aku menciummu? Kerugian. Tidak. Tidak, Jennifer, kamu salah paham maksudku. Pokoknya. Jack Ma berkata dengan ragu-ragu, Jennifer Wang mendengus pelan, Jack Ma, kamu tidak ingin menjadi murahan dan menjadi baik, gadis ini menciummu, itu adalah berkah yang telah kamu kembangkan dalam 8 kehidupan. Jika kamu adalah orang biasa, beri aku ciuman, aku tidak akan mencium. Jack Ma mendengar kata-kata itu dan tidak bisa berkata-kata. Setelah meninggalkan bioskop, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Itu sudah benar-benar gelap. Jack Ma mengirim Jennifer Wang pulang. Sepanjang jalan, Jack Ma dan Jennifer Wang tidak mengatakan apa-apa. Dan Jennifer Wang juga terlihat malu dan tidak mengatakan apa-apa. Di gerbang komunitas Jennifer Wang memperingatkan Jack Ma, izinkan saya memberitahu Anda tidak boleh memberitahu sepupu saya tentang fakta bahwa saya mencium Anda. Apakah Anda mengerti? Dipahami. Jack Ma menjawab dengan tergesa-gesa. Jack Ma tidak bodoh, dia tidak ingin Yasmin Lin tahu. Jennifer Wang mendengus pelan dan berjalan menuju komunitas, tetapi ketika dia berjalan keluar dari jarak lebih dari 10 meter, Jack Ma memperhatikan bahwa langkahnya menjadi ceria, dan dia jelas sangat bahagia di hatinya. Jack Ma mengelus mulutnya dan berkata diam-diam, apa ini namanya? Setelah Jack Ma menggumamkan kata-kata ini, dia hendak pulang dengan taksi. Tapi sebuah pesan teks dikirim ke ponselnya. Jack Ma mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu dari Yasmin Lin, hanya dengan beberapa kata, datanglah ke rumahku dan temukan aku. Melihat pesan teks Yasmin Lin, Jack Ma menunjukkan senyum sinis di sudut mulut Jack Ma. Tentu saja dia tahu mengapa Yasmin Lin memintanya untuk menemukannya. Hampir sampai. Jack Ma menjawab. Jack Ma mengambil mobil dan langsung pergi ke rumah Yasmin Lin. Namun saat mobil sudah setengah jalan, ada telepon masuk dari ponselnya. Jack Ma mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan kepalanya tiba-tiba terangkat. Telepon ini dari Tian Jie. Memikirkan tubuh montok menarik Tian Jie, Jack Ma merasakan perasaan aneh di hatinya. Hanya saja dia tidak tahu apa yang dilakukan wanita menawan ini dengan memanggilnya. Jack Ma menjawab telepon, dan suara Tian Jie Nuonuo datang dari sana, saudara dokter jenius, apakah Anda sudah kembali ke Jianghai? Sister Tian, bagaimana kamu tahu? Jack Ma terkejut dan berkata. Yana Huang yang memberitahuku bahwa kamu kembali, kata Tian Jie sambil tersenyum. Jack Ma bergumam, memang begitu. Yana Huang adalah sepupu Tian Jie. Dia tahu bahwa dia sudah kembali, jadi itu normal untuk memberitahu sepupunya. Kakak Tian, ada apa denganmu? Jack Ma bertanya dengan lemah. Tentu saja ada sesuatu. Ngomong-ngomong, apakah kamu bebas sekarang? Mengapa kamu tidak datang menemui saudara perempuanku? Tian Jie berkata dengan sedikit pesona dalam suaranya. Mendengar suara menawan Tian Jie, tubuh Jack Ma hampir mati rasa. Jack Ma tidak perlu memikirkannya, dia juga tahu mengapa wanita ini mencarinya. Kakak, itu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan pergi, kata Jack Ma lemah. Apa bisnis Anda? Aku. Jack Ma ragu-ragu, tentu saja dia tidak bisa memberitahu Tian Jie bahwa dia akan menemukan Yasmin Lin. Kamu nak, begitu,
Apakah King Zuliu akan tidur denganmu? Tian Jie bercanda. Jack Ma terbatuk kering, sangat malu. Oke, aku mengerti. Kamu bisa menemani King Zu malam ini. Namun, kamu harus datang untuk menemani saudara perempuanku besok. Jika kamu tidak datang untuk menemani saudara perempuan saya akan marah. Tian Jie berkata dan menutup telepon. Jack Ma melihat ke telepon, menyeka keringatnya, dan berkata pada dirinya sendiri, ada terlalu banyak wanita, sangat merepotkan. Segera. Taksi tiba di gerbang komunitas tempat King Zuliu tinggal, dan Jack Ma membayar taksi. Setelah turun dari mobil, Jack Ma dengan cepat berjalan menuju komunitas. Pada saat ini, Yasmin Lin berada di rumah, setelah mandi, mengenakan baju tidur tipis, menunggu kedatangan Jack Ma. Di sore hari, dia dan Jack Ma berada di kantor ketika Jennifer Wang memecahkannya. Dia sangat malu dan malu bahwa dia meninggal. Ketika dia pulang dari kerja di sore hari, dia tidak bisa menahan dorongan hatinya, jadi dia mengirim pesan ke Jack Ma dan memintanya untuk datang menemukannya. Jack Ma segera menjawab, segera hadir, yang membuatnya sangat puas. Pada saat ini, setengah jam telah berlalu, dan Jack Ma tidak menunggu, yang membuatnya sedikit cemas. Dia menyentuh pipinya yang panas, dan berkata dengan lembut, Yasmin Lin, ada apa denganmu? Tepat ketika Yasmin Lin diam-diam menyalahkan dirinya sendiri, ada ketukan di pintu. Jantung Yasmin Lin berdetak kencang, dia meluruskan rambutnya dan berjalan menuju pintu. Ketika dia melihat keluar melalui mata kucing, Jack Ma yang berdiri di luar pintu. Hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Dia buru-buru membuka pintu, dan Jack Ma melihat Yasmin Lin di depannya, matanya tiba-tiba lurus. Jack Ma tidak menyangka bahwa Yasmin Lin benar-benar mengenakan baju tidur yang tipis. Baju tidurnya sangat transparan, dan beberapa pemandangan terlihat samar-samar. Terutama mulut terbuka Yasmin Lin yang putih dan montok, membuat orang ngiler. Melihat Jack Ma menatap lurus ke arahnya, Yasmin Lin meludah dengan wajah dingin, apa yang kamu lihat? Masuk. Oh. Jack Ma kembali sadar dan menyentuh hidungnya tanpa sadar. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, Yasmin Lin, seorang wanita yang biasanya serius, menyebut dirinya malam ini, dan mengenakan gaun tidur yang menggoda. Artinya tidak bisa lebih jelas. Sejujurnya, Yasmin Lin cukup malu mengenakan baju tidur yang sangat tipis ini. Pada saat itu, ketika dia berganti pakaian tidur ini, dia masih sedikit ragu. Tetapi pada akhirnya, itu digantikan oleh hantu dan dewa. Nona Lin, kamu sangat menarik sekarang. Jack Ma menyeringai sambil tersenyum. Yasmin Lin mendengus dengan arogan dan bertanya, pada sore hari, kamu dan Jennifer berkencan. Bab 800 aku akan selalu berdiri bersamamu. Batuk, kamu, bagaimana kamu tahu? Lagi pula, ini bukan kencan, ini hanya makan. Jack Ma tersenyum canggung. Jennifer telah memposting gambar di momen. Meskipun saya tidak memiliki Anda, saya dapat menebak bahwa dia pasti makan malam dengan Anda. Jika tidak, dia tidak akan memposting momen semacam itu. Yasmin Lin cemberut dan berkata. Jack Ma tersenyum malu-malu, tanpa komitmen. Tapi matanya mau tidak mau berkeliaran di sekitar lubang wanita itu, dan dia diam-diam mengagumi bahwa wanita ini tampaknya semakin besar. Yasmin Lin secara alami memperhatikan mata kecil Jack Ma yang busuk, dan dia menatapnya dengan tajam, dan berkata, bocah bau, apa yang kamu lihat? Batuk, saya tidak melihat apa-apa. Jadi, Nona Lin, mengapa Anda memanggil saya ke sini? Jack Ma berkata sambil tersenyum, lalu duduk di sofa empuk yang besar. Faktanya, Jack Ma pasti tahu apa yang diminta wanita ini untuk dia lakukan di malam hari. Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya yakin saya akan berhubungan seks dengan diri saya sendiri. Dia sengaja menanyakan ini untuk mengolok-olok Yasmin Lin. Ketika Yasmin Lin mendengar pertanyaan Jack Ma, dia juga mempermalukannya. Bajingan ini. Yasmin Lin memarahi dalam hatinya, matanya bergerak, dan dia berkata dengan wajah dingin, sebenarnya bukan apa-apa, kalau begitu kamu bisa pergi. Jack Ma terkejut dan berkata, biarkan aku pergi. Tidak, pergi. Yasmin Lin berkata dengan wajah dingin. Jangan bilang. Karena kamu memanggilku ke sini,
pasti ada yang tidak beres. Jack Ma berkata sambil tersenyum, berdiri, dan secara bertahap mendekati Yasmin Lin. Apa yang sedang kamu lakukan? Yasmin Lin segera menutupi dadanya dan berkata dengan gugup. Hei, apa yang kamu bicarakan? Tentu saja kamu ingin. Dan kemudian menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai di sore hari. Jack Ma tersenyum jahat, memeluk Yasmin Lin dengan sang putri, dan kemudian meletakkannya di sofa. Yasmin Lin juga berjuang secara simbolis 2 kali, memarahi hooligan, dan membiarkan Jack Ma datang. Kemudian, sebuah gambar indah muncul di ruang tamu. Setelah 1,5 jam, mereka baru saja selesai. Yasmin Lin meringkuk di samping Jack Ma tanpa 1 inci pun, seperti kelinci putih kecil, dan wajahnya penuh kepuasan. Jack Ma, aku dengar kamu dari keluarga Xiao di Beijing. Yasmin Lin bertanya tiba-tiba. Bagaimana kamu tahu? Jack Ma terkejut, menatap Yasmin Lin dan bertanya. Aku mendengar dari seorang teman di ibu kota. Dia berkata bahwa kamu membuat keributan besar di pesta ulang tahun Tuan Xiao dan memberi Tuan Xiao sebuah guci. Benarkah? Yasmin Lin bertanya dengan bingung. Jack Ma mengangguk ringan dan berkata, iya. Tiba-tiba, Yasmin Lin memeluk Jack Ma dengan erat, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, jika kamu melakukan ini, kamu pasti akan menyatakan perang dengan keluarga Xiao, dan keluarga Xiao pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Keluarga Xiao adalah yang keempat. Di ibu kota. Salah satu keluarga besar, aku sangat khawatir. Melihat penampilan Yasmin Lin yang khawatir, Jack Ma sangat tersentuh. Dia tersenyum dan berkata, Yasmin, jangan khawatirkan aku, bahkan jika aku tidak melakukan ini, keluarga Xiao tidak akan membiarkanku pergi. Kecelakaan mobil dan pembunuhan berikutnya semuanya dilakukan oleh keluarga Xiao, jadi saya harus menyatakan perang dengan keluarga Xiao. Yasmin Lin terdiam saat mendengar kata-kata itu. Salah satu tangan Jack Ma menyentuh wajah Yasmin Lin dengan ringan, dan berkata, Yasmin, jangan khawatir, aku seorang jenderal yang beruntung, dan keluarga Xiao tidak bisa membunuhku. Jack Ma, tidak peduli apa, aku akan mendukungmu. Yasmin Lin meraih tangan Jack Ma dengan erat dan berkata dengan serius. Jack Ma tersenyum dan berkata, terima kasih. Bodoh, terima kasih atas apa yang aku lakukan. Yasmin Lin memarahi. Melihat penampilan Yasmin Lin yang lembut dan berair, Jack Ma merasa bahwa wanita di depannya menjadi semakin cantik. Pagi selanjutnya, Yasmin Lin bangun pagi-pagi, dia mengenakan pakaian seorang wanita muda dan membuat sarapan yang lezat. Setelah pelembab tadi malam, wajah Yasmin Lin menunjukkan sedikit genit, yang membuatnya sangat menarik. Babi malas besar, bangun dan makan. Yasmin Lin membuat sarapan dan memanggil Jack Ma untuk bangun. Jack Ma bangun dengan tergesa-gesa, melihat penampilan Yasmin Lin di rumah saat ini, dan tersenyum, kamu benar-benar terlihat seperti istri kecil sekarang. Dasar. Yasmin Lin sedikit tersipu, menyesap, dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah sarapan, Jack Ma berkata kepada Yasmin Lin, Yasmin, ada sesuatu yang harus aku tangani, jadi aku pergi dulu. Yasmin Lin tidak menahan Jack Ma, dia akan segera bekerja. Dia tahu bahwa Jack Ma bukan miliknya, dia sangat puas dengan pria yang bisa menghabiskan malam bersamanya tadi malam. Jack Ma mengucapkan selamat tinggal pada Yasmin Lin, meninggalkan komunitas Yasmin Lin, naik taksi, dan langsung menuju Jiangda. Kemarin, dia telah berjanji untuk menginstruksikan Yana Huang tentang beberapa trik. Hari ini, tentu saja, dia tidak dapat melanggar kontrak, tetapi pergi ke Universitas Jiangda. Ketika dia berada di dalam taksi, dalam perjalanan menuju Jiangda, telepon Tianjie menelepon lagi. Jack Ma memiliki kepala besar dan menjawab bagian itu, Saudari Tian. Saudara Dr. Jenius, saya mendengar bahwa Anda dan Yana Huang memiliki janji untuk pergi ke sekolahnya untuk mengajarinya kungfu. Tanya Tianjie. Iya, kata Jack Ma. Tidak apa-apa, kalau begitu kamu pergi untuk mengajarinya kungfu dulu, dan kemudian datang kepadaku di malam hari. Tepat pada waktunya, Xiao Yin dan kakeknya mengunjungi kerabat hari ini dan tidak ada di rumah, kata Tianjie dengan cukup menawan. Jack Ma tidak bisa menahan senyum pahit, dia secara alami tahu apa yang diminta Tianjie. Anda tahu, Tianjie,
seorang wanita, jauh lebih kuat daripada Yasmin Lin. Ada apa? Saudara Dokter Jenius, kenapa kamu tidak bicara? Tanya Tian Jie. Oh, itu, biarkan aku melihat. Jack Ma ragu-ragu dan berkata dengan santai. Tidak, malam ini, kamu harus datang menemui adikku. Jika kamu tidak datang, adikku akan marah. Tian Jie pura-pura genit. Ketika Jack Ma mendengar bahwa Tian Jie bertingkah seperti anak manja, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya gemetar. Wanita tua seperti itu, bertindak genit, benar-benar dapat membunuhnya. Oke, kalau begitu aku akan menemukanmu malam ini. Jack Ma adalah orang yang berhati lembut, jadi dia harus setuju. Oke, kakak perempuan itu menunggumu di rumah kayu. Tian Jie berkata, mencium Jack Ma, dan menutup telepon. Jack Ma menatap telepon, tak berdaya tersenyum dan menghela nafas.